Wait, 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 wait. Get up, get up. Get up, itu tempo. Tentu yang diberi. Sekelompok orang yang menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib lebih utama untuk menggantikan kekhalifahan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Syiah juga menyatakan bahwa para sahabat Nabi ini telah merampas kekhalifahan dari Ali bin Abi Thalib. Syiah mulai muncul ke permukaan setelah terbunuhnya Utsman bin Affan. Pada awal kepemimpinan Abu Bakar hingga Utsman bin Affan, semuanya nampak baik-baik saja, tidak ada perdebatan, tidak ada komentar apapun. Namun setelah akhir periode Utsman bin Affan ini, banyaknya peristiwa yang menyebabkan kezoliman dan fitnah di mana-mana hingga terpecahnya kelompok-kelompok yang menyebabkan terbunuhnya Utsman bin Affan. Awal perpecahan ini terjadi pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, yang dimana pada saat itu munculnya seorang mu'alaf bernama Abdullah bin Saba. Ia merupakan tokoh Yahudi. Di dalam sejarahnya, Abdullah bin Saba ini masuk Islam hanya sebuah kamuflase, yang dimana ia memiliki dendam kepada Rasulullah pada masa lalu ketika terusirnya Yahudi di Madinah. Pada saat itu ia masuk ke Islam untuk mengatur siasat agar terpecahnya Islam. Pemimpinan Utsman bin Affan ini, ia mengatur siasat untuk memfitnah kekhalifahan Utsman bin Affan dengan isu bahwa Utsman bin Affan seorang nepotisme, yang dimana Utsman bin Affan hanya memilih kerabat-kerabatnya saja untuk menjadi pemimpin di berbagai wilayah. Padahal pada kenyataannya di sana juga ada seorang sahabat-sahabat dari Utsman bin Affan. Kemudian ia juga membawakan isu pada kekhalifahan Utsman bin Affan yang bahwa kekhalifahannya ini merebut kekhalifahan Ali bin Abi Thalib pada saat itu, bahwa Ali bin Abi Thalib lebih layak dari para sahabatnya ini karena telah mendapatkan wasiat dari Rasulullah dengan sengaja bahwa Utsman bin Affan mengajukan diri untuk menjadi khalifah setelah Umar bin Khattab. Namun pada saat itu siasat atas isu yang Abdullah bin Saba bawakan di sekitar itu tidak mempercayainya karena masyarakat mengenal bagaimana Utsman bin Affan dimuliakan oleh Rasulullah dan bagaimana sikap atau sifat Utsman bin Affan. Kemudian tidak sampai di situ saja, Abdullah bin Saba pun kembali merencanakan siasatnya itu dengan membawakan isunya ke negara Irak, kemudian ke Mesir. Dengan isu yang dibawakan oleh Abdullah bin Saba ini berhasil membuat golongan fanatik pembela Ali bin Abi Thalib. Kemudian terjadinya demonstrasi di Madinah. Di sana adanya demonstrasi dan perencanaan untuk membunuh Utsman bin Affan. Di sana juga Ali mengutus anaknya Hasan dan Husain untuk menjaga rumah dari Utsman bin Affan. Namun 3 orang penyeludup itu berhasil membunuh Utsman bin Affan. Lalu gemparlah berita yang dibawakan bahwa seorang khalifah ini sudah meninggal. Setelah itu terjadinya pengangkatan kekhalifahan Ali bin Abi Thalib menggantikan kekhalifahan Utsman bin Affan. Tapi di sana juga Ali bin Abi Thalib terkena baiat oleh Muawiyah, yaitu kerabat dari Utsman bin Affan. Mereka bukan tidak menyetujui kekhalifahan ini, tapi mereka ini akan berhenti membaiat jika pembunuh Utsman telah ditemukan. Dengan keruhnya permasalahan ini, kembali lagi Abdullah bin Saba untuk memecahkan kedua belah pihak dari Muawiyah dari Ali bin Abi Thalib. Keadaan mulai tidak kondusif, banyaknya korban berjatuhan. Kemudian di
tengah-tengah peperangan, Ali mengatakan, "Lanjutkan saja perangnya, namun jangan dibunuh tapi lukai saja." Dari golongan Ali ada sebagian yang tidak menyetujui atas perintahnya, sehingga mereka keluar dari barisan Ali yang disebut dengan Khawarij. Mereka mengkafirkan pernyataan Ali itu salah. Setelah peperangan ini selesai, Abdullah bin Sabah kembali mengatur siasat untuk mengadu domba dan memecah belah umat Islam lagi dengan cara bahwa ada 3 tokoh yang akan membunuh Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian Ali bin Abi Thalib, lalu Amr bin As. Singkat cerita, Ali bin Abi Thalib terbunuh oleh Abdullah bin Muljam, dan tertangkapnya Abdullah bin Muljam ini kemudian dibunuh dengan sadis. Setelah kepergiannya Ali bin Abi Thalib, keluarga dari Ali bin Abi Thalib tidak henti-hentinya mendapat kezoliman dari Muawiyah, yaitu kerabat dari Utsman bin Affan. Umat Islam pada saat itu mulai terpecah belah, kemudian Syiah berubah menjadi aliran, yang dimana nama alirannya itu aliran Syiah Rafidhah. Mereka menolak bahwa Muawiyah dan Abu Bakar, Umar, Utsman adalah seorang pengkhianat. Dalam sejarah, Syiah terpecah menjadi 5 sekte, yang utama Haisaniyah, Rafidhah, Gulat, Zaidiniyah, dan Ismailiyah, berikut cabang-cabang sekte lain.